Kematian tragis seorang ajudan Pierre Tendean. Bulan September 1965 nyaris berakhir. Masa lajang Pierre Tendean masih tersisa 2 bulan. Dia akan mempersunting Rukmini Kaimin, gadis cantik di Medan yang dikenalnya kala ia menjadi komandan peleton pada Batalion Sri Tempur II Kodam II Bukit Barisan. Saat bertugas di sana, terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pierre pernah ikut menyusup ke Seteru, jiran itu. Dengan modal wajah burenya, ia diharapkan bisa mengelabui aparat dan disangka sebagai turis. Namun Pierre ditarik dari front dan dijadikan ajudan Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta, jauh dari Rukmini. Dia pula satu-satunya ajudan Jenderal A.H. Nasution yang masih bujangan. Tulis Mas Kuri dalam Pierre Tendean, terbit 1983. Sebagai ajudan, Pierre tinggal di rumah besar Nasution pula di Jalan Teuku Umar 40 Jakarta. Pierre adalah putra dari Dr. A.L. Tendean yang asal Manado dan Maria Elizabeth Cornet yang Indo-Prancis, sehingga ia mewarisi wajah Kaukasian. Pierre selalu jadi perhatian para gadis. Sejak menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (ATK), Letnan 1 Pierre telah menjadi pusat perhatian gadis-gadis remaja. Sewaktu belajar di ATK Bandung yang terletak di daerah Panorama, Pierre bahkan sempat dijuluki Robert Wagner dari Panorama. Waktu jadi taruna, Pierre pernah ikut tugas praktik lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pangkatnya kala itu adalah Kopral Taruna. Tanggal 30 September tahun 1965, tahun itu jadi 30 September yang tak biasa bagi ibu Pierre. Biasanya Pierre berada di Semarang ketika ulang tahun ibunya. Tapi tidak hari itu. Tugas negara yang harus dijalani Nasution dan ia harus dijaga, membuat Pierre menunda kepulangannya ke Semarang. Malam Jumat 30 September 1965 pun dilaluinya di rumah Nasution. Ketika Titi Mongso berubah menjadi 1 Oktober 1965, rumah Nasution kedatangan pasukan gerakan 30 September 1965 yang diantaranya berasal dari Kesatuan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Menurut buku rilisan Sekretaris Negara, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan, terbit 1994. Penculikan Nasution dipimpin oleh pembantu Letnan II Pelda Caharup dan pasukan yang dipimpin Caharup berkekuatan 1 kompi bersenjata disertai 1 peleton milisi sipil komunis Pro G30S. Kedatangan pasukan Caharup itu tentu membuat gaduh rumah Nasution dan ikut membangunkan Pierre. Setelah senapan garan diisi, Pierre pun menuju sumber kegaduhan. Sialnya, dia disambut dengan todongan senapan banyak penculik bersenjata. Karena kalah jumlah, Pierre pun menyerah. Melihat potongan Pierre dalam gelap, pasukan penculik mengiranya sebagai Jenderal Nasution. Pierre pun dibawa. Sementara itu, Jenderal Nasution berhasil melompat tembok dalam kegelapan dan tak pernah ditemukan oleh para penculik. Meski mengerahkan banyak pasukan, sasaran culik tak didapat oleh Caharup. Rombongannya hanya menewaskan seorang brimob bernama Karel Saswit Tubun yang berjaga di rumah Limena ketika hendak menjemput Jenderal Nasution.
Selain itu, pasukan penculik juga membuat adik Irma Suryani Nasution, Putri Nasution, sekarat. Biarpun seolah jadi serp bagi Nasution, tak mendapatkan Nasution tentu membuat jengkel Caharup. Dia satu-satunya komandan tim penculik yang gagal mendapatkan sasarannya. Tim penculik lain berhasil, meski 3 diantaranya dibawa dalam kondisi mati. Pierre dibawa ke lubang buaya dan bertemu jenderal-jenderal seperti Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang masih hidup, serta Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, dan M.T. Haryono yang sudah terbunuh. Di lubang buaya, Pierre ditembak mati dan bersama yang lain masukkan ke sumur tua. Menurut pahlawan Center, di tempat ini ia disiksa bersama perwira-perwira angkatan darat lainnya yang berhasil diculik dan dibunuh oleh PKI. Namun nyatanya, para penculik adalah anggota angkatan darat yang diperintahkan oleh Letnan Kolonel Untung yang juga berasal dari angkatan darat. Pierre, prajurit tampan itu mati karena disangka sebagai atasannya. Ia meninggalkan ibunya yang berduka setelah hari ulang tahunnya, juga calon istri yang menantinya di Medan. Setelah kematiannya, pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi kapten. Ia juga digelari sebagai pahlawan revolusi. Di masa Orde Baru, namanya banyak diabadikan sebagai nama jalan di banyak kota di Indonesia. Ditulis oleh Patrick Matarasi. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.